Langit siang itu kelabu, mendung menggantung rendah di atas desa Wonosri. Aroma tanah basah menyatu dengan udara duka di halaman rumah kayu tempat jenazah Mbah Wiryo, tokoh sepuh desa, dibaringkan untuk terakhir kalinya. Arga berdiri di antara pelayat, diam, mematung. Wajahnya kusut dan matanya sembab. Kakek yang membesarkannya sejak kecil itu pergi tanpa kata perpisahan, hanya meninggalkan suara batuk berat dan mata yang perlahan meredup saat fajar tadi. Ia tak tahu bahwa hari itu bukan hanya akhir dari hidup kakeknya, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan jauh lebih gelap. Arga, suara Pak Lurah mengagetkannya. Lelaki berumur 50-an itu menepuk pundaknya pelan. Ini, ada titipan dari almarhum mbahmu. Arga menoleh. Di tangan Pak Lurah ada sebuah peti kayu kecil berukir-ukiran Jawa kuno. Terlihat sudah tua, kayu jatinya menghitam dimakan usia, tapi tetap kokoh. Keris? Tanya Arga, menelan ludah. Pak Lurah mengangguk. Keris Luk 7. Warisan keluarga. Mbahmu pernah bilang, hanya kamu yang boleh menyimpannya. Jangan dijual, jangan dibuka sembarangan. Arga menatap peti itu dengan ragu. Ada hawa aneh yang menyelimuti benda itu. Sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi di tengah kehilangan, ia hanya mengangguk dan menerima. Hari beranjak sore. Setelah pemakaman, rumah Arga sepi. Hanya suara angin dan sesekali ciap burung pipit yang terdengar. Ia duduk di ruang tengah, menatap peti kayu itu di atas meja. Apa istimewanya keris ini, Mbah? Gumamnya. Dengan hati-hati, ia membuka pengait besi tua dan mengangkat tutup peti. Cahaya temaram dari jendela menyinari sebilah keris dengan lekukan, 7. Bilahnya tampak menghitam legam, dengan pola pamor halus seperti urat nadi. Gagangnya terbuat dari kayu cendana tua, dan sarungnya terbungkus kain mori kuning. Begitu keris itu ia sentuh, hawa dingin menjalar ke ujung jari. Arga mengernyit. Di luar, angin bertiup kencang. Tirai jendela berkibar seolah ada sesuatu masuk bersama angin. Aneh banget. Malam datang cepat. Rumah kayu warisan Mbah Wiryo terasa lebih sunyi dari biasanya. Arga mencoba tidur, tapi perasaannya gelisah. Pikirannya terisi pertanyaan yang tak terjawab. Siapa Mbah Wiryo sebenarnya? Kenapa keris itu seakan menyimpan sesuatu? Dan mengapa, saat pemakaman tadi, Pak Seno, adik almarhum Mbah Wiryo, menatap keris itu dengan tatapan yang tidak biasa? Keesokan harinya, Arga kedatangan tamu tak disangka. Pak Seno datang mengenakan batik coklat tua dan sarung. Lelaki berperut buncit itu membawa sebungkus besar buah tangan. Turut berduka, Ga. Maaf kemarin gak sempat ngobrol banyak, katanya dengan senyum yang dipaksakan. Arga hanya mengangguk. Ia tak begitu dekat dengan Pak Seno, meski secara darah, mereka keluarga. Kamu tinggal sendirian di sini sekarang? Iya, Pak. Pak Seno mengangguk pelan. Berarti rumah ini juga warisan, ya? Sama kerisnya? Arga menegang. Iya. Kata Pak Lurah begitu. Kerisnya masih kamu simpan? Suara Pak Seno pelan, matanya tajam memperhatikan Arga. Masih. Pak Seno tertawa kecil. Keris itu bukan sembarang keris, Ga. Dulu mbahmu itu orang sakti. Tapi juga punya musuh. Banyak yang ngincar keris itu, tapi nggak pernah bisa ambil. Arga menyipitkan mata. Kenapa? Pak Seno menunduk sebentar, lalu menatap Arga lekat-lekat. Karena keris itu punya penjaga. Dan penjaganya bukan manusia. Perkataan Pak Seno menggema di kepala Arga hingga malam. Ia duduk di depan peti keris itu, kini dengan rasa takut yang nyata.
Di balik misterinya, keris itu memang memancarkan aura kuat. Saat itu, terdengar suara ketukan di jendela. Tok, tok, tok. Arga bangkit, membuka tirai. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia berbalik, keris Luk 7, yang tadi ia taruh di dalam peti tertutup, tiba-tiba sudah berada di lantai, menghadap pintu. Hatinya mencelos. Suara lirih bergema di dalam rumah. Bukan dari mulut siapa-siapa, melainkan seperti hembusan napas yang mengucap perlahan. Waspada, darahmu diburu. Pagi itu, langit desa Wonosri kembali kelabu, tapi bukan karena awan. Arga terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Napasnya terengah, dan jantungnya berdebar keras. Ia baru saja terlepas dari mimpi yang sangat nyata. Dalam mimpi itu, ia berlari di sebuah pemakaman tua, dikejar oleh sosok tinggi besar bermata merah dan bertaring. Dan yang membuatnya gemetar, keris Luk 7 muncul dalam mimpi itu, bersinar terang seperti obor, menancap di dada sosok tersebut dan membuatnya menghilang dalam kobaran api biru. Dengan tubuh gemetar, Arga bangkit. Jam dinding menunjukkan pukul 4.27 pagi. Udara di dalam rumah begitu dingin, menusuk sampai ke tulang. Tapi lebih dari itu, hawa di sekeliling terasa aneh. Seperti ada yang memperhatikannya. Saat ia membuka pintu kamar, hawa dingin semakin terasa. Lampu ruang tengah yang semalam menyala, kini padam total. Tapi sinar remang dari jendela memperlihatkan sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Keris Luk 7. Benda itu kini berdiri tegak di tengah ruang, menancap di lantai kayu yang keras, padahal malam tadi Arga mengunci peti dan menyimpannya di atas lemari. Ini bukan mimpi. Saat ia mendekat, hawa hangat menyembur dari keris itu. Tiba-tiba, suara lirih kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Waktumu hampir habis. Suara itu seperti bisikan dari dalam kepala, bukan dari luar. Arga mundur, hampir terjatuh. Tubuhnya limbung. Ia tahu, ini bukan hal biasa. Ini bukan soal warisan semata. Ada sesuatu yang mengincarnya. Hari itu, Arga memutuskan pergi ke rumah seorang dukun tua bernama Mbah Rekso, teman lama mendiang Mbah Wiryo. Letaknya agak jauh dari pusat desa, di pinggiran sawah dengan gubuk sederhana. Mbah Rekso, berambut putih dan mata cekung dalam, menatap Arga lekat-lekat saat mendengar ceritanya. Kamu yakin keris itu pindah sendiri? Arga mengangguk. Dan kamu mimpi dikejar makhluk tinggi besar, bermata merah? Iya, Mbah. Hampir setiap malam. Makin hari makin nyata. Mbah Rekso menarik napas panjang, lalu berdiri. Ia mengambil dupa dari kotak kayu dan menyalakannya. Asap putih perlahan mengisi ruangan. Keris Luk 7 itu bukan sembarang pusaka. Itu keris penolak tumbal. Leluhurmu dulu pernah hampir dijadikan korban dalam ritual pesugihan. Tapi ia diselamatkan oleh keris itu. Keris itu diturunkan ke mbahmu, dan sekarang ke kamu. Arga menelan ludah. Tapi kenapa aku yang dikejar? Mbah Rekso menatap tajam. Karena kamu target berikutnya. Ada yang ingin menjadikan kamu tumbal, Ga. Dan keris itu sedang berusaha melindungimu. Sore itu, pikiran Arga kacau. Ia berjalan pulang dengan langkah berat. Setiap suara burung gagak atau desir daun membuatnya menoleh panik. Seolah alam pun ikut memperingatkan. Sesampainya di rumah, kejadian aneh kembali terjadi. Di depan pintu rumahnya, ada seikat bunga kantil yang diikat dengan benang merah. Simbol yang sangat dikenal dalam dunia ilmu hitam, penanda bahwa seseorang telah dipilih sebagai tumbal. Tangannya gemetar saat mengambil bunga itu. Begitu disentuh, telapak tangannya terasa panas, seolah disentuh bara api.
Ia melempar bunga itu, dan buru-buru masuk rumah. Ia tahu, waktunya tak banyak. Malam itu, Arga duduk bersila di hadapan keris Luk 7. Ia menyalakan lilin, membakar kemenyan, dan meletakkan keris di atas kain putih bersih. Ia tak tahu benar bagaimana caranya berkomunikasi dengan pusaka, tapi ia mencoba. Kalau kau bisa mendengar, tunjukkan siapa yang ingin menumbalku. Lilin tiba-tiba bergoyang kencang, meski tak ada angin. Api melambung tinggi dan asap membentuk pola, seperti wajah manusia. Arga terpaku. Perlahan, wajah itu semakin jelas. Pak Seno. Arga terguncang. Paman? Seketika ruangan berguncang pelan, dan keris itu memancarkan sinar merah sebentar, lalu padam. Arga terduduk lemas. Tubuhnya gemetar, tak hanya karena takut, tapi juga karena marah. Pamannya sendiri. Darah dagingnya. Orang yang tersenyum di hadapannya. Yang memberi buah tangan, yang pura-pura berduka di pemakaman. Dialah dalangnya. Tak bisa tidur malam itu, Arga menulis surat. Ia tak tahu apakah ia bisa selamat. Surat itu ditujukan untuk siapa saja yang menemukan tubuhnya, jika sesuatu terjadi padanya. Namun saat jarum jam menunjuk pukul 2 pagi, suara langkah kaki terdengar di luar rumahnya. Tidak hanya satu. Beberapa. Lalu, ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Ga, ini paman, bukain. Arga mematung. Suara itu datar. Tak ada intonasi. Tidak seperti suara manusia biasa. Ketukan berubah menjadi gedoran. Brak! Brak! Keris Luk 7 di hadapannya mulai bergetar hebat. Sinar halus dari bilahnya menyebar ke seluruh ruangan. Lilin padam dengan sendirinya, tapi Arga tak takut lagi. Ia tahu satu hal, ini bukan sekadar warisan. Ini pelindung terakhirnya. Angin malam menerobos celah dinding papan rumah kayu itu. Arga berdiri mematung di ruang tengah, tubuhnya menegang, mata menatap ke arah pintu yang kini digedor dari luar. Brak! Brak! Arga, bukain. Ini paman. Suara itu datar. Terlalu tenang untuk tengah malam. Terlalu dingin untuk suara manusia. Keris Luk 7 di tangan Arga bergetar hebat, seolah memperingatkan bahwa apapun yang ada di balik pintu bukan lagi manusia biasa. Arga mundur perlahan, mendekati jendela samping. Ia mengintip dari celah kecil. Di luar gelap. Tapi dalam keremangan itu, ia melihat sosok Pak Seno berdiri membelakangi pintu. Tubuhnya tegap, diam seperti patung. Namun yang membuat jantung Arga mencelos, di belakang Pak Seno, ada dua sosok tinggi besar, tubuhnya hitam arang, matanya merah menyala. Makhluk-makhluk itu bergerak pelan, melingkari rumahnya. Arga tak menunggu lagi. Dengan cepat, ia meraih tas kecil, memasukkan keris ke dalam kain putih, lalu keluar dari pintu belakang. Ia berlari menembus pekarangan yang gelap, menyusuri jalan setapak menuju hutan kecil di belakang desa. Langkah kakinya menapaki tanah becek, suara napasnya berpadu dengan gemeretak ranting dan nyanyian jangkrik malam. Tapi dari jauh, terdengar suara langkah berat, mengejarnya. Setelah hampir 1 jam berlari, Arga tiba di sebuah tempat yang hanya ia kunjungi sekali semasa kecil, padepokan tua di tengah hutan, yang dulu katanya dibangun leluhurnya. Bangunan itu sudah separuh runtuh, dindingnya dipeluk akar beringin dan lumut. Tapi di dalamnya masih ada altar kecil dan batu besar di tengah ruangan. Arga mendekati batu itu. Ia letakkan keris Luk 7 di atasnya. Kalau benar kau pelindung, tolong bantu aku. Aku tak tahu harus kemana lagi. Tiba-tiba, angin berputar kencang di dalam ruangan. Api dari obor kecil yang ia bawa berkibar liar.
Lalu, seberkas cahaya merah keluar dari keris, membentuk lingkaran di lantai batu. Dari cahaya itu, muncul sosok bayangan seorang lelaki tua, berpakaian zaman dahulu, berambut panjang terikat, dengan mata tajam tapi penuh wibawa. "Cucuku." "Arga," suara itu bergema dalam ruangan, namun lembut dan tenang. Arga berlutut. "Siapa? Siapa Anda?" "Aku leluhurmu. Aku yang menempa dan mengikat keris itu dengan darah sendiri untuk menolak pesugihan. Darah keluargaku diincar oleh para pemuja iblis sejak dulu. Dan sekarang, waktunya kau menghadapi takdirmu." Arga gemetar. "Aku tak sanggup, mereka terlalu kuat." Leluhur itu mengangguk. "Mereka kuat, tapi hanya bila kau percaya kau lemah." Ia menunjuk keris. "Luk 7 ini bukan hanya bilah besi. Ia rumah bagi kekuatan pelindung, tetapi hanya bisa diaktifkan oleh darah keturunan sejati. Kau adalah satu-satunya pewaris yang tersisa. Tapi kau harus memilih, lawan, atau jadi tumbal." Sementara itu, di tempat lain, Pak Seno berdiri di pinggir hutan, mengenakan jubah hitam dan kalung berisi tulang-tulang kecil. Di hadapannya, dukun pesugihan bernama Ki Murdo tengah menggurat tanah membentuk segitiga ritual, dengan darah ayam hitam. Anaknya sudah kabur ke arah padepokan tua, lapor seorang lelaki bertopeng. Pak Seno menyeringai. "Bagus. Biar sekalian ritualnya di tempat keris itu dibuat. Sekalian balas dendam pada leluhur mereka." Ki Murdo menyeringai lebar. Darah keturunan terakhir lebih kuat. Kalau berhasil, harta dan kekuasaan akan turun 7 turunan. Pak Seno mengangguk. Dan dia tak akan bisa lari. Malam ini, dia tumbal. Kembali ke padepokan, Arga duduk bersila di depan keris. Leluhurnya telah menghilang, meninggalkan jejak cahaya samar yang masuk ke dalam keris. Arga merasa tenaganya pulih, dan hatinya kini dipenuhi keberanian. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar. Suara dedaunan yang diinjak, tanah yang digesek. Arga berdiri, menggenggam keris. Pintu runtuh. Pak Seno dan 2 makhluk gaib masuk ke dalam. "Arga, keponakanku. Jangan melawan. Ini bukan tentang benci. Ini takdir." Arga mengangkat keris. "Takdirmu, mati malam ini, Paman." Makhluk tinggi besar menggeram dan menyerbu. Tapi saat mendekat, keris di tangan Arga menyala. Cahaya merah menyilaukan membentuk perisai tak terlihat. Makhluk pertama terbakar, tubuhnya meleleh seperti lilin. Makhluk kedua meraung keras, lalu lari ke balik bayang-bayang. Pak Seno terkejut, matanya membelalak. Tidak mungkin. Itu hanya pusaka tua. Ini lebih dari pusaka, ini darahku, dan juga hukum karma. Pak Seno mencoba melafalkan mantra, tapi keris itu tiba-tiba terlepas dari tangan Arga dan melayang di udara, menancap tepat di dada Pak Seno. Arg! Tubuh Pak Seno terbakar dari dalam. Api berwarna biru menyala, mengelilingi tubuhnya. Dari luar padepokan, terdengar suara petir menggelegar dan tanah bergetar. Arga terlempar ke belakang, tubuhnya tersungkur. Saat ia membuka mata, Pak Seno sudah tak ada. Hanya tersisa bekas terbakar di lantai batu, membentuk simbol pesugihan yang retak di tengah. Keris Luk 7 kini terbaring tenang di atas batu, seperti baru selesai melaksanakan tugasnya. Arga terduduk, napasnya tersengal, tapi wajahnya tenang. Ia tahu, malam ini bukan hanya ia selamat, tapi juga memutus kutukan yang telah menghantui garis darahnya selama puluhan tahun. Namun jauh di dalam hutan, suara tawa lirih masih terdengar. Tumbal gagal, tapi kutukan belum selesai. Pagi datang tanpa warna.
Kabut tebal masih menggantung di sekitar padepokan tua tempat Arga nyaris jadi tumbal malam tadi. Ia terduduk lemah di antara puing-puing batu dan debu, di depan altar tempat keris Luk 7 kini tergeletak, tenang namun menyimpan bekas kekuatan yang baru saja dilepaskannya. Arga mencoba berdiri, tapi tubuhnya masih gemetar. Luka gores di lengannya perih, namun tak sebanding dengan perasaan campur aduk yang menggelayuti hatinya. Ia telah membunuh pamannya sendiri, meskipun dalam keadaan terpaksa. Namun, rasa lega yang sempat hadir tak bertahan lama. Langit di atasnya menggelap tiba-tiba, meskipun matahari sudah tinggi. Awan menggulung perlahan seperti perut naga yang lapar, dan suara dentuman lembut terdengar dari arah barat, dari dalam hutan. Arga menoleh, napasnya tercekat. Tanah di sekitar altar mulai retak. Dari sela-sela celah tanah, asap kehitaman perlahan merayap naik, seperti jelmaan sesuatu yang jauh lebih tua dan berbahaya dari sekadar pesugihan. Kau telah mengganggu keseimbangan, cucuku. Suara itu datang bukan dari luar, melainkan dari dalam pikirannya. Namun berbeda dari suara leluhur yang hangat semalam, kali ini suara itu dingin, berat, dan penuh dendam. Seketika Arga mengerti, Pak Seno memang sudah mati, tapi ritual pesugihan yang ia lakukan telah membuka sesuatu yang lebih besar. Sebuah segel lama, yang selama ini ditahan oleh kekuatan keris Luk 7 dan leluhur mereka. Arga berlutut dan menggenggam keris. Leluhur, jika aku masih bisa melindungi darah ini, tuntun aku. Tiba-tiba, sinar merah keluar dari keris dan menyelimuti tubuh Arga. Dalam sekejap, semuanya menjadi putih. Ia terbangun di tempat asing. Hamparan padang luas membentang sejauh mata memandang. Langit berwarna merah tua, dan angin membawa suara bisikan ribuan jiwa. Di hadapannya berdiri sosok tua berjubah putih, bermata menyala seperti bara namun penuh kasih. Arga. Leluhur, bisiknya. Apa yang terjadi bukan hanya soal pesugihan. Apa yang dilakukan Pak Seno telah membuka pintu bagi para arwah pendendam, mereka yang dulu dikorbankan oleh keturunan kita yang lemah. Kutukan ini, warisan panjang. Arga menunduk. Apa yang harus aku lakukan? Leluhur itu mengangkat tangannya. Tiba-tiba di sekeliling Arga muncul bayangan ratusan sosok, laki-laki, perempuan, anak-anak, dengan wajah kelam dan mata kosong. Mereka korban dari pesugihan yang dilakukan oleh darah kita sendiri, Arga. Dan mereka belum mendapatkan keadilan. Kau adalah satu-satunya penjaga terakhir. Keris itu harus dibangkitkan penuh, tidak hanya sebagai pelindung, tapi sebagai penebus. Bagaimana caranya? Leluhur mendekat. Ia menancapkan tangannya ke dada Arga. Sinar merah keluar, menyatu dengan tubuh Arga. Pergilah ke tempat asal keris ini ditempa. Di atas bukit Watu Belah. Di sanalah kekuatan penuh akan bangkit. Tapi hati-hati, karena mereka akan menunggu. Arga terbangun di padepokan, tubuhnya kini lebih ringan. Luka di lengannya mengering. Ia tahu harus bergerak cepat sebelum kutukan itu menyebar dan mengambil korban lain. Ia meninggalkan padepokan dan mulai berjalan menuju Bukit Watu Belah, sebuah tempat yang hanya ia dengar dari cerita mbahnya dahulu. Menurut legenda, di sanalah leluhur mereka menempa keris pertama dari logam meteor dan darah musuh, lalu menyegelnya dengan doa-doa kuno. Perjalanan ke sana tak mudah. Ia melewati hutan lebat, jurang licin, dan suara-suara aneh yang memanggil namanya dari balik pepohonan. Namun setelah 3 jam berjalan, ia sampai di kaki bukit. Awan pekat menggantung di atas, dan angin berdesir seperti jeritan roh. Di puncak Bukit Watu Belah, sebuah batu besar menganga seperti rahang raksasa. Di dalamnya, altar batu berbentuk bintang segi 5, di tengahnya terdapat lubang bundar penuh abu. Arga meletakkan keris di tengah lubang itu.
Ia menutup matanya dan mulai melafalkan doa-doa yang pernah diajarkan Mbah Wiryo dulu, meski tak semua ia hafal. Dengan darahku, dengan jiwaku, aku buka segel penjaga. Warisan ini bukan untuk pembunuh, tapi untuk pelindung. Seketika tanah bergetar. Api merah menyala dari lubang, membakar abu menjadi cahaya. Keris Luk 7 terangkat pelan di udara, lalu meledak dalam cahaya merah membentuk pusaran. Dari dalam cahaya itu, muncullah sosok raksasa bersenjata tombak, tubuhnya berapi, tapi bermata damai. Kau telah membangunkan aku. Roh penjaga. Arga terjatuh berlutut. Aku tak minta kekuatan, aku hanya ingin memutus kutukan ini. Roh penjaga mengangguk. Kalau begitu, kau harus hadapi mereka. Para korban belum pergi. Mereka ingin jawabannya. Malam purnama, kembalilah ke tempat Pak Seno terakhir mengadakan ritual. Di sana, semuanya akan ditentukan. Arga kembali turun bukit dengan tekad baru. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dan ia tahu, malam purnama tinggal 2 hari lagi. Ia bukan lagi pemuda biasa yang takut dan lari. Ia kini penjaga warisan, penerus darah, dan penebus dosa masa lalu. Langit malam itu memerah seperti bara api. Bulan purnama menggantung besar, penuh dan pucat, seolah menjadi mata saksi bagi apa yang akan terjadi di tanah Wonosri. Di tengah hutan, di sebuah tanah lapang bekas ritual terakhir Pak Seno, Arga berdiri seorang diri. Di tangannya, keris Luk 7 berkilau merah darah, kini telah sepenuhnya bangkit sebagai pusaka pelindung dan penebus dosa. Di sekelilingnya, tanah yang sebelumnya penuh dengan jejak langkah dan bekas api, kini berubah menjadi lingkaran tanah gersang, penuh simbol tua yang bersinar samar. Arga menancapkan keris ke tanah, lalu bersila di tengah lingkaran. Ia menarik napas dalam-dalam, memejamkan mata, dan mengucapkan doa dengan lantang. Para leluhur, para korban, datanglah. Aku bukan musuhmu. Aku datang membawa cahaya dan penebusan. Angin berhenti. Hening. Tak ada suara jangkrik. Tak ada desir daun. Lalu tanah bergetar. Dari arah pohon-pohon tinggi, mulai muncul satu persatu sosok arwah korban. Wajah-wajah kelam, tubuh penuh luka, ada yang seperti anak kecil dengan kepala miring, ada pula wanita tua dengan darah mengucur dari mata. Jumlah mereka puluhan, ratusan, mungkin ribuan. Namun mereka tak menyerang. Mereka hanya berdiri, mengelilingi Arga, menatapnya dengan mata kosong. Tiba-tiba, dari balik kegelapan, muncul sosok Pak Seno. Tapi bukan lagi dalam wujud manusia. Wajahnya hangus terbakar, matanya merah menyala, tubuhnya besar, seakan menyatu dengan makhluk pesugihan yang dulu ia sembah. Arga, raungannya membuat pepohonan melambai liar. Kau mengganggu ritualku. Karena kau, kekuatan yang kutukar dengan darah puluhan tahun hancur. Arga berdiri perlahan, mengangkat keris. Karena aku, kutukan ini akan berakhir. Kau tak akan lagi menumbalkan siapapun. Pak Seno melayang mendekat, aura hitam menguar dari tubuhnya. Makhluk-makhluk pesugihan, buto ijo, wewe, siluman ular, muncul dari bayangannya, siap menyerbu. Tapi Arga memejamkan mata, menggenggam keris erat, dan mengucap. Luk 7, bangkitlah sebagai perisai. Keris itu menyala hebat. Cahaya merah menyebar membentuk lingkaran pelindung besar yang memisahkan Arga dari semua makhluk kegelapan. Sosok-sosok korban mulai bergerak, perlahan mereka masuk ke dalam lingkaran, berdiri bersama Arga. Seorang wanita tua maju ke depan, wajahnya penuh luka. Aku dulu pembantu Pak Seno, ditumbalkan saat ia pertama kali membuat perjanjian. Seorang bocah laki-laki mengikuti. Aku disuruh ikut jalan-jalan, lalu dibuang ke sumur.
Aku ingin dia merasakan. Ratusan arwah maju. Setiap mereka mengucapkan cerita tragis, tubuh Pak Seno makin retak, makhluk-makhluk yang bersamanya mulai mundur ketakutan. Arga menoleh ke seluruh arwah itu. Hari ini, aku serahkan dia pada kalian. Dia yang menumbalkan kalian. Bukan aku. Aku hanya penerus darah yang ingin menebusnya. Pak Seno meraung dan mencoba kabur. Tapi tanah di bawahnya pecah, tangan-tangan arwah keluar dari tanah, menarik tubuh besarnya. Ia melawan, berteriak, mencakar, memanggil nama-nama iblis yang pernah ia sembah. Tapi tak ada yang datang. Arwah korban menyeret tubuh Pak Seno ke dalam lubang hitam yang menganga perlahan. Sebelum tubuhnya lenyap, matanya menatap Arga dengan benci. Kutukanku belum selesai, Arga. Bukan kutukanmu yang tersisa, tapi sejarah dosamu yang kami kubur malam ini, jawab Arga tenang. Dengan satu hundusan terakhir, keris luk 7 ditancapkan tepat ke tanah di tengah lingkaran. Cahaya membuncah ke langit, menyinari seisi hutan. Jeritan terakhir Pak Seno menggema dan lalu, hening. Pagi menjelang. Arga berdiri di tengah hutan yang kini kembali tenang. Sosok-sosok arwah perlahan memudar, satu persatu mengangguk padanya sebelum menghilang jadi cahaya. Sebelum arwah terakhir pergi, ia menoleh dan berkata, "Terima kasih. Kau tidak seperti mereka." Keris itu, kini sudah tenang. Arga memungut keris yang kini tidak bersinar lagi. Bilahnya dingin, tenang, dan terasa ringan. Ia membungkusnya kembali dengan kain putih, lalu berjalan pulang ke rumah kayu tua peninggalan Mbah Wiryo. Hari-hari berikutnya, hidup kembali tenang. Tidak ada lagi suara-suara aneh di malam hari. Tidak ada lagi bunga kantil di depan pintu. Tidak ada lagi mimpi buruk. Arga tetap tinggal di rumah itu. Ia bertani, membantu warga desa, dan sesekali membersihkan makam Mbah Wiryo. Ia menyimpan keris luk 7 dalam kotak kayu tua yang kini dikunci rapat dan diletakkan di bawah altar rumah. Setiap malam sebelum tidur, ia menyalakan dupa dan berdoa. Bukan untuk meminta perlindungan, tapi untuk mengucap terima kasih pada para leluhur dan pada mereka yang telah memberi kesempatan kedua. Namun jauh di sudut desa, di sebuah rumah kosong yang dulu milik Pak Seno, seorang bocah kecil bermain dengan papan tulis di dinding. Ia mencoret-coret sebuah gambar, segitiga dan mata satu di tengahnya. Ibunya datang, menegur. "Dari mana kamu tahu simbol itu?" Bocah itu tersenyum kecil, lalu berbisik, "Om Seno yang ajarin, dia main ke mimpi aku semalam." Tamat.